Nu dibaca panjang, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran, makanya ini lafaz Allah. Sebelumnya ada tanda baca kasrah nih. Maka lafaz Allah dibaca tipis. Fi sabilillah. Ini dibaca tipis lillah, jangan dibaca lillah, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa lancar. Namun sebelum itu, kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan yang sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 218. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu, seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan nantinya. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, nah, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan. Kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, maka huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Nah, kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Nah, sebelah kiri dari satu huruf setelahnya. Atau untuk lebih memudahkan lagi, maka kami buat juga yang di sebelah sini ini huruf di belakangnya. Ingat, yang kami buat di belakangnya ini yang di sebelah kanan. Nah, bukan yang di sebelah kiri yang kami buat. Kemudian yang di sebelah kiri di sini kami buat huruf yang di depannya, begitu. Jadi kalau mengatakan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya berarti yang berposisi sebelah kanan. Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya atau huruf di depannya, maka huruf yang berposisi sebelah kiri. Nah, kami buat yang sebelah kiri itu sebelah huruf di depannya, yang sebelah kanan itu huruf di belakangnya. Kami buat seperti itu. Nah, supaya nanti lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan. Baik, yang pertama di sini ada huruf nun bertasydid. Namun sebelum itu, bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran,
Misalkan masih terbata-bata, masih kebingungan dalam membaca huruf yang bertasydid, masih kebingungan dalam membaca huruf yang sukun atau huruf mati, silakan kunjungi channel kami, lihat di bagian playlist atau daftar putar. Di situ sudah kami buatkan bagaimana cara mudah membaca huruf yang sukun dan bagaimana cara mudah membaca huruf yang bertasydid. Insya Allah ketika menonton beberapa video kami, insya Allah Bapak Ibu yang belum lancar dalam membaca huruf yang bertasydid, yang belum lancar dalam membaca huruf sukun, insya Allah segera bisa. Yang pertama di sini, ini nun bertasydid, kita baca innalladzina amanu. Di sini ada huruf nun bertasydid, kita lihat di samping, huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Nah, itu catatan sengaja kami buat untuk lebih memudahkan Bapak Ibu saudara semuanya dalam memahami tentang gunnah ini supaya nanti tidak salah. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Misalnya kemasukan nun sukun, misalnya kemasukan tanda baca tanwin. Jadi supaya tidak salah kami buat catatan kecil di bawahnya seperti itu. Ini nun bertasydid. Kalau di belakangnya sini ya, atau sebelumnya, sebelum nun bertasydid itu ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, dhammah atau fathah, maka nun bertasydidnya adalah gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah nih. Berarti nun bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah. Cara membacanya itu digunakan itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Panjang daripada dengung atau gunnah itu adalah 2 harakat. Innalladzi, nah kita panjangkan innalladzi begitu. Kemudian di sini ada alif lam syamsiyah, tapi di sini huruf syamsiyahnya huruf lam. Nah, kita lihat di samping, huruf syamsiyah itu salah satunya adalah huruf lam. Nah, di sini mana huruf lam yang satunya kok nggak ada nih gitu kan? Nah, karena di sini ada huruf lam bertasydid ini, kalau diurai maka di sini ada 2 alif lam begitu. Makanya di sini lam yang satunya itu tidak ditulisnya karena ada tasydidnya nih. Nah, maka di sini huruf lam syamsiyahnya tetap huruf lam. Huruf syamsiyahnya tetap huruf lam dia. Innalladzina amanu. Dzi dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Perhatikan huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya mana? Yang berposisi sebelah kanan. Tadi di awal sudah kami jelaskan. Ini huruf ya sukun. Huruf sebelumnya berarti yang ini. Nah, ada huruf ya sukun. Kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Tanda bacanya tuh yang kita perhatikan. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat berada di belakang atau berada sebelum ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini baris 1 ke bawah ini disebut juga dengan tanda baca kasrah atau harokat kasrah. Huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasrah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah, kira-kira temponya itu 2 ketukan, 1, 2. Innalladzina amanu. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar. Kemudian ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Innalladzina amanu. Di sini a dibaca panjang. Nah, ini adalah huruf hamzah. Jadi kalau ada huruf alif memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Ini alif ada tanda bacanya, maka ini huruf hamzah. Kita lihat di samping, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Quran nih, berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca fathah itu kan mereng seperti ini, tapi kalau dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut itu dibaca panjang. Makanya a ini dibaca panjang di sini ya. Ini namanya mad badal. Ada huruf hamzah yang dibaca panjang ya, di antaranya namanya adalah mad badal. Panjangnya sama 2 harokat.
Innalladzina amanu. Nu dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum waw sukun kita perhatikan ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, ini tanda baca dhammah namanya atau harakat dhammah. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini yang berposisi tepat berada sebelum waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya, huruf waw sukun itu pasangannya adalah tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang begitu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Innalladzina amanu walladzina hajaru. Di sini ada alif lam syamsiah lagi, sudah detail kami jelaskan tadi di sini. Di sini huruf syamsiahnya adalah huruf lam. Walladzi, dzi dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Ada huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Maka huruf yang berposisinya itu tepat sebelum ya sukun, kalau memiliki tanda baca kasroh dibaca panjang. Makanya dzi dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Walladzina hajaru. Di sini ha dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif. Ini alif nih yang disambung dengan huruf ha. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ha ini dia memiliki tanda baca fathah nih, baris 1 ke atas tanda baca fathah. Kemudian ha ini dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah dan berposisi itu tepat sebelum huruf alif. Ini huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Walladzina hajaru. Nah, kemudian di sini huruf ra yang memiliki tanda baca dhammah dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkan yang ditebalkan. Ha walladzina hajaru, jaru ditebalkan. Kemudian ru dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum waw sukun dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Walladzina hajaru wajahadu. Ja dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka dia dibaca panjang. Nah, makanya ja dibaca panjang mad tabi'i. Wajahadu, du dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Waw sukun nih, waw tanda sukun seperti ini, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum waw sukun dibaca panjang. Mad tabi'i. Wajahadu fi sabilillah. Kemudian di sini fi dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah nih, maka huruf tersebut dibaca panjang. Makanya fi dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fi sabi, bi dibaca panjang lagi. Ini masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah ini yang berposisi tepat sebelum ya sukun dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fi sabilillah. Nah, di sini kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan lafaz Allah nih,
Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelum lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Ini lafaz Allah. Mana huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca? Berarti huruf lam ini. Tanda bacanya itu kita perhatikan. Kalau ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Maka lafaz Allahnya ini dibaca tarkik, dibaca tipis. Makanya ini lafaz Allah. Sebelumnya ada tanda baca kasrah nih. Maka lafaz Allah dibaca tipis. Fi sabilillah. Ini dibaca tipis, lillah. Jangan dibaca lillah, jangan. Kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada tanda baca kasrah, dibaca tipis lafaz Allahnya. Fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf lam. Nah, perhatikan di samping huruf lam. Ini kalau membaca Al-Quran ya, kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif lam. Ini huruf alif, ini lam, dinamakan alif lam. Nah, perhatikan di depannya sini ada huruf lam, lihatlah di samping. Huruf lam itu termasuk salah satu huruf syamsiah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiah, karena cara membaca huruf lamnya itu dia dibaca idgham. Ini huruf lamnya dibaca idgham nih. Ini kan huruf lam yang ini nggak dibaca nih, langsung masuk ke huruf lam yang di depannya. Fi sabilillahi langsung masuk dia. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri dia dibaca panjang. Ini huruf lam, di atasnya ada tanda baca fathah berdiri, maka huruf lamnya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Kemudian di sini ada tanda waqaf lam alif nih. Ini namanya adalah waqaf mamnu' yang bermakna dilarang untuk berwaqaf. Jadi kalau menemukan tanda waqaf mamnu' seperti ini, maka ini maknanya dilarang untuk berwaqaf. Jadi kita wasolkan, jangan berwaqaf. Fi sabilillahi la dibaca panjang. Ini namanya mad wajib muttasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu tanda mad yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Quran nih berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam nih, di atasnya ada tanda baca fathah berdiri. Nah, maka huruf lam ini dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya nih berjumpa nih dengan hamzah nih, tapi dia dalam satu kalimat atau dalam satu kata, maka namanya berubah menjadi mad wajib muttasil, panjangnya itu 4 hingga 5 harokat. Ulaika yarju. Nah, kemudian di sini ada huruf ra sukun. Ini huruf ra tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum huruf ra sukun ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih. Ada huruf ra sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ra sukunnya dibaca tebal, dibaca tabkhim. Jadi pangkalisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya, ditebalkan. Ju. Kemudian ju dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun. Ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Sebelum waw sukun nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Ulaika yarjuna rahmatallah. Di sini huruf ra yang memiliki tanda baca fathah, maka dibaca tebal, dibaca tabkhim. Ra-nya kita tebalkan. Rahmatallah. Di sini ada huruf ha sukun. Nah, sudah kami jelaskan ya. Silakan lihat di playlist kami bagaimana cara mudah membaca huruf hijaiyah yang sukun dan juga yang bertasydid bagi yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Qur'annya. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Nah, kalau lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal. Nah, ini lafaz Allah nih, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, baris satu ke atas.
atau tanda baca dhammah, tanda baca fathah juga tanda baca dhammah, maka lafaz Allahnya itu dibaca tebal. Di sini yang kita temui adalah tanda baca fathah, maka lafaz Allah kita tebalkan. Rahmatallah, tallah, karena ada lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah begitu. Rahmatallah. Nah, kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf lam. Kita lihat di samping, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, huruf syamsiyahnya adalah huruf lam nih. Nah, kemudian rahmatallah, Allah ini dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu tanda mad yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam, di atasnya ada tanda baca fathah berdiri, maka huruf lam ini dibaca panjang. Nah, ini pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf H. Ini kalau kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf H, ini kita baca rahmatallah, matallah. Jangan dibaca mata rahmatallahi, jangan, tapi dibaca rahmatallah. Huruf H-nya ini kita sukunkan. Kenapa huruf H itu kita sukunkan? Kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran, kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf H nih. Huruf H tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan. Sehingga dibaca rahmatallah begitu. Kemudian di atasnya ini ada tanda wakaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka lebih utama kita berwakaf atau berhenti. Ya. Menemukan tanda wakaf al-waqfu aula, maka berhenti atau berwakaf itu lebih diutamakan. Nah, maka lebih baik kita berwakaf terlebih dahulu begitu. Kemudian wallah, di sini ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal. Nah, dibaca tabkhim. Wallah, jangan dibaca wallah, jangan, tapi dibaca wallah begitu. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf lam. Kita lihat di samping huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah, maka alif lam berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Wallah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini lafaz Allah, di atasnya ada tanda baca fathah berdiri, maka lafaz Allah dibaca panjang. Mad tabi'i. Wallahu ghafurur rahim. Fu dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, makanya fu dibaca panjang sebab nih memiliki tanda baca dhammah nih dan berposisi tepat sebelum waw sukun. Mad tabi'i. Wallahu ghafurur rahim. Di sini huruf ra yang memiliki tanda baca dhammah atau dhammah tain. Kemudian di sini ada huruf ra yang memiliki tanda baca fathah. Kedua-dua huruf ra ini dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya, kita tebalkan. Nah, kemudian di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ra. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Bentuk tanda baca tanwin itu ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas fathah tain, yang nomor 2 baris 2 di bawah kasroh tain, dan yang nomor 3 itu namanya dhammah tain. Pokoknya setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya itu kita perhatikan, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Ini tanda baca tanwin. Setelah tanda baca tanwin, nah huruf ra. Nah, tadi sudah kami jelaskan di awal, kalau kami mengatakan huruf setelahnya berarti yang berposisi sebelah kiri. Tanda baca tanwin setelahnya ada huruf ra. Tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ra, kita lihat di samping huruf ra termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Maka
tanwin berjumpa dengan huruf ra, hukumnya itu bila gunnah. Cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian tidak digunnahkan, tidak didengungkan. Yang dimasukkan apa? Tanwin ini dimasukkan ke huruf ra. Kita baca ghafurur rahim. Jangan dibaca ghafurun rahim, jangan. Kemudian dia tidak digunnahkan, tidak didengungkan. Jadi jangan dipanjangkan, jangan dibaca ghafurur rahim. Jangan dipanjangkan seperti itu, pendek saja. Wallahu ghafurur rahim. Nah, begitu. Him namanya ini adalah mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat sebelum ya sukun dibaca panjang. Kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau huruf yang kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4 hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu dia tidak berubah-ubah. Kita membaca Al-Quran nih, jika di atas ini kita baca 2 harokat, ini kan mad arid li sukun tadi nih. Di bawah juga kita baca 2 harokat mad arid li sukunnya. Kalau di atas kita baca 4, di bawah juga kita baca 4, begitu. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf mim. Ini kan kita baca rahim, jangan dibaca rahimun, jangan. Kenapa dibaca rahim? Kenapa huruf mim ini kita sukunkan? Kalau membaca Al-Quran kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita berhenti tepat di huruf mim. Huruf mim kan tidak dibaca panjang, sehingga kita sukunkan, kita baca rahim. Wallahu ghafurur rahim. Nah, begitu. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari, maka senantiasalah menyempatkan waktu untuk membuka Al-Quran kemudian untuk membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.